Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Nur Aliza dari absen 6. Saya akan mempresentasikan sumber daya alam perikanan dan mineral. Sumber daya alam perikanan dan mineral. Laut adalah kumpulan air asin yang luas dan memisahkan sekaligus menyatukan suatu daratan dengan daratan lainnya. Beberapa contoh laut Indonesia diantaranya seperti Laut Arafura, Laut Banda, dan Laut Jawa. Luas lautan di Indonesia adalah sekitar 5,8 juta kilometer persegi dengan garis pantai sepanjang 81.000 km yang merupakan garis pantai produktif terpanjang kedua di dunia. Laut sebagai aset nasional memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, seperti sebagai jalur transportasi, sumber bahan makanan, sumber energi dan pertambangan, kawasan perdagangan, hingga wilayah pertahanan keamanan. Potensi sumber daya alam yang ada pada dasarnya dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan manusia. Namun, seiring dengan bertambahnya populasi manusia, kebutuhan akan sumber daya juga meningkat, sementara jumlah sumber daya terbatas. Pemanfaatan sumber daya yang melampaui daya dukung akan menyebabkan penurunan sumber daya dan memicu degradasi lingkungan. Salah satu sumber daya yang terancam keberlangsungannya adalah sumber daya perikanan. Pengelolaan sumber daya perikanan pada awalnya hanya berfokus pada pengembangan aspek ekonomi semata. Hal ini karena adanya kesalahpahaman bahwa sumber daya ikan dapat pulih sehingga dapat dieksploitasi besar-besaran dan memaksimalkan produksi tangkapan ikan untuk mengejar keuntungan sebesar-besarnya. Dalam perkembangannya, paradigma pengelolaan perikanan tersebut telah bergeser pada konsep yang berkelanjutan, di mana tidak hanya menekankan pada aspek ekonomi, namun aspek ekologi dan sosial juga menjadi perhatian. Mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia, sehingga untuk optimalisasi pengelolaan sumber daya perikanan, maka pemerintah menekankan wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2009 yang telah diubah melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2014, di mana dalam hal ini pengelolaan perairan laut Indonesia dibagi menjadi beberapa satuan wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia atau WPPNRI. WPPNRI dibagi menjadi dalam 11 wilayah pengelolaan perikanan, salah satunya WPP 718. Potensi sumber daya ikan. Laut Arafura atau WPP 718 merupakan salah satu perairan tersubur di dunia, sehingga sumber daya perikanan di perairan ini tergolong melimpah, terutama udang dan ikan demersal. Usaha penangkapan udang di perairan ini sudah dilakukan sejak lama, dimulai oleh perusahaan patungan atau joint venture antara Indonesia dengan Jepang pada tahun 1970-an yang berpangkalan di Sorong dan Ambon. Dalam perkembangannya, basis penangkapan udang di Laut Arafura berkembang di daerah Merauke, Tual, Benjina, Kaimana, Ambon, dan Kendari. Buku Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan WPPNRI 718 2016. Sumber daya ikan yang terdapat di WPPNRI 718 terdiri dari 5 kelompok utama, yaitu ikan pelagis besar, ikan pelagis kecil, ikan demersal, ikan karang, dan udang. Sebagai upaya dalam pengelolaan sumber daya perikanan di WPPNRI 718 telah teridentifikasi beberapa isu yang kemudian dijadikan tujuan dan sasaran pengelolaan yang terlingkup dalam 3 aspek, yaitu sumber daya ikan dan lingkungan, sosial ekonomi, dan tata kelola. Oleh karena itu, untuk mengintegrasikan ketiga aspek yang menyeimbangkan antara tujuan sosial ekonomi dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan, yang menjadi suatu kesatuan sistem pengelolaan yang komprehensif dan berkelanjutan, digunakan pendekatan ekosistem yang dikenal dengan istilah Ecosystem Approach to Fisheries Management. Sumber energi alam mineral adalah sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui atau biasa disebut non-renewable resources. Jumlah sumber daya itu amat terbatas. Selain itu, proses pembentukan dan pemulihannya juga butuh waktu lama. Oleh sebab itu, pemanfaatan sumber daya alam mineral harus digunakan dengan efektif dan efisien. Sumber daya mineral atau mineral resources merupakan endapan mineral dan dapat dimanfaatkan secara nyata. Secara umum, sumber daya energi dibagi menjadi 3, yakni sumber daya energi konvensional, sumber daya energi nuklir, dan sumber daya energi terbarukan. Sumber daya energi konvensional merupakan sumber daya energi yang dimanfaatkan untuk memenuhi sebagian besar kebutuhan energi manusia saat ini, misalnya minyak bumi, batu bara, serta gas alam. Pemanfaatan sumber daya alam mineral. Minyak bumi untuk penerangan rumah hingga bahan bakar pesawat terbang. Hasil olahan dari minyak bumi bisa berupa minyak gas atau avgas, bensol atau aftur, gasolin atau bensin premium dan super, kerosen atau minyak tanah dan minyak lampu, minyak solar, diesel, serta minyak bakar, vaselin dan parafin untuk industri batir dan korek api. Juga aspal. Hasil olahan itu bisa dimanfaatkan untuk penerangan rumah, tenaga penggerak, dan mesin pabrik, bahan bakar kendaraan bermotor,
bahan bakar pesawat terbang, dan banyak lagi manfaat lainnya. Selain itu, gas alam juga bisa dimanfaatkan untuk keperluan bahan bakar rumah tangga maupun keperluan industri lainnya. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.